Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Agus Saputra, NPM 22120361. Di sini saya akan menjelaskan KD 3.0 dan KD 4.0. KD 3.0 menjelaskan dan menentukan faktor persekutuan terbesar atau FPP, kelipatan persekutuan dan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua bidang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Soal, ayah memasang lampu hias di depan rumah untuk memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Ayah akan menyalakan lampu hias bergantian dalam waktu yang sudah ditetapkan. Lampu berwarna merah menyala setiap 5 detik, lampu berwarna hijau menyala setiap 6 detik. Pada detik berapakah lampu berwarna merah dan hijau akan menyala bersama-sama kembali? Nah, kita dapat menentukan soal ini. Kita cari kata kuncinya terlebih dahulu, yaitu bersama-sama kembali. Nah, itu dapat menggunakan konsep KPK. Sebelumnya, KPK sendiri itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan persekutuan itu adalah faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Pada pengamatan lampu hias, tadi lampu hias berwarna merah menyala setiap 5 detik sekali. Kelipatan dari 5 adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, dan seterusnya. Lampu hias berwarna hijau menyala setiap 6 detik sekali. Kelipatan dari 6 adalah 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, dan seterusnya. Kelipatan persekutuan dapat kita dapatkan yaitu dari nilai kelipatan 5 dan kelipatan 6. Cari bilangan yang sama dari kedua kelipatan tersebut. Di kelipatan 5 ada nilai 30 dan 60. Di kelipatan 6 ada nilai 30 dan 60. Jadi kelipatan persekutuan dari 5 dan 6 adalah 30, 60, dan seterusnya. KPK dari 5 dan 6 adalah 30. Karena KPK yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Jadi yang terkecil. KPK dari 5 dan 6 kita dapat dengan cara lain, yaitu menggunakan faktorisasi 5. Nah, kita teruskan dengan ini. Karena 5 merupakan beda terbilang, jadi tidak bisa diulangi. Nah, kita bagi dengan angka 2. 6 bagi 2 yaitu 3, karena sudah tidak bisa lagi, jadi sampai sini. Jadi faktor dari 5 yaitu 5, faktor dari 5 yaitu 2 dikali 3. Nah, untuk menentukan KPK, kita dapat mengalihkan semua bilangan lalu memilih pangkat yang lebih besar. Nah, karena di sini ada angka 2, 3, 5, maka kita kalikan semuanya. 2 kali 3 kali 5 sama dengan 6 kali 5. 6 kali 5 sama dengan 30. Jadi KPK dari 5 dan 6 itu 30. Jadi lampu berwarna merah dan hijau itu akan menyala bersama-sama kembali pada detik ke-30. Selanjutnya yaitu indikator 3.6.2, yaitu menentukan faktor persekutuan terbesar atau FPP. Berikut ada soal. Ibu mempunyai 18 jeruk dan 12 apel. Setiap kantong plastik diisi dengan buah jeruk yang sama banyaknya dengan buah apel. Berapakah banyaknya kantong plastik yang dibutuhkan ibu? Berapakah banyaknya jeruk dan apel di masing-masing kantong plastik? Kita dapat menemukan kata kuncinya yaitu berapakah banyaknya kantong plastik, berapakah banyaknya jeruk dan apel di masing-masing kantong plastik. Nah, dari kata kunci tersebut kita dapat menentukan konsepnya yaitu menggunakan FPP. Sebelumnya, faktor persekutuan adalah faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Sedangkan FPP adalah faktor persekutuan terbesar. Kita bisa
dengan membagi jeruk dan apel yang dimungkinkan, misalkan dibagi 2 kantong plastik, 3 kantong plastik, dan sebagainya. Jika ada 2 kantong plastik, maka ada 9 jeruk dan 6 apel di 2 kantong plastik. Jika ada 3 kantong plastik, ada 6 jeruk dan 4 apel di ketiga kantong plastik. Jika ada 4 kantong plastik, maka ada 4 jeruk dan 3 apel di keempat kantong plastik. Buah jeruk jika dibagi 4 kantong plastik tersisa 2 buah jeruk, dan buah apel jika dibagi 4 kantong plastik habis tidak tersisa. Nah, kita dapat menggunakan tabel faktor. Tabel faktor dari 18 dan 12. 18 faktor yang memungkinkan, faktor dari 18 faktor yang memungkinkan yaitu 1, 2, 3, 6, 9, 18. Itu kita dapatkan dari sini. Ini 18 yang difaktorkan. Bilangan berapa yang dapat dibagi 18? Yang pertama 1. 18 dibagi 1 hasilnya 18. 18 dibagi 2 hasilnya 9. 18 dibagi 3 hasilnya 6. Nah, karena bilangan selanjutnya tidak bisa difaktorkan, maka faktor dari 18 yaitu 1, 2, 3, 6, 9, 18. Untuk yang 12, faktor yang memungkinkan 1, 2, 3, 4, 6, 12. Nah, ini tabel faktor dari 12 yang difaktorkan 12. Bilangan berapa yang dapat dibagi 12? 1. 12 dibagi 1 yaitu hasilnya 12. 12 dibagi 2 yaitu hasilnya 6. 12 dibagi 3 hasilnya 4. Jadi faktor persekutuan dari 18 dan 12 adalah 1, 2, 3, 6. Karena kita harus mencari bilangan yang sama dari kedua bilangan ini, 18 dan 12, yaitu 1, 2, 3, dan 6. Faktor persekutuan terbesar yaitu atau FEB dari 18 dan 12 adalah 6. Karena kita mencari faktor persekutuan yang besar dari faktor persekutuan 18 dan 12 ini. Jadi yang terbesar yaitu 6. Maka FEB-nya dari 18 dan 12 adalah 6. Menggunakan cara lain, yaitu menentukan FEB dengan faktorisasi prima. 18, kita dapat membagi 18 ini dengan bilangan prima 2. 18 dibagi 2 yaitu 9. 9 karena tidak bisa dibagi bilangan prima 2, jadi kita dapat membaginya dengan angka 3. 9 dibagi 3 yaitu 3. Jadi faktor dari 18 yaitu 2 dikali 3 dikali 3, jadi 2 kali 3 pangkat 2. Selanjutnya 12. 12 dapat kita bagi dengan bilangan prima yaitu 2. Jadi 12 dibagi 2 yaitu 6. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Karena 3 ini sudah tidak dapat dibagi lagi, faktor dari 12 yaitu 2 kali 2 dikali 3, jadi 2 pangkat 2 kali 3. FEB dari 18 dan 12 dari 18 yaitu 2 kali 3 pangkat 2, 12 2 pangkat 2 kali 3. Nah, kita dapat menentukan FEB yaitu dengan mengambil pangkat yang faktor yang sama tapi dengan pangkat yang kecil. Nah, ini kan 2 dan 2 pangkat 2. Nah, jadi yang kita ambil yaitu angka 2 ini. Dari yang 3 pangkat 2 dan 3 kita ambil yang 3. Jadi FEB-nya yaitu 2 dikali 3 hasilnya 6. Nah, banyak kantong plastik yang dibutuhkan ibu yaitu 6 FEB-nya ini. Banyak jeruk pada masing-masing kantong plastik yaitu banyak jeruk dibagi dengan banyak kantong plastik. Banyak jeruk kan 18, kita bagi dengan kantong plastik 6. Jadi banyak jeruk yaitu 3. Banyak apel pada masing-masing kantong plastik. Banyak apel dibagi dengan banyak kantong plastik. Banyak apel yaitu 12, banyak kantong plastik 6. Jadi banyak apelnya yaitu 2. Selanjutnya yaitu indikator 3.6.3, menentukan KPK dan FEB dalam kehidupan sehari-hari. Contoh soal, Dayu, Meli, Siti dirawat di rumah sakit karena sakit diare.
Dayu minum obat setiap 4 jam sekali, Meli minum obat setiap 5 jam sekali, dan Siti minum obat setiap 8 jam sekali. Berapa jam lagi ketika pasien tersebut minum obat secara bersama-sama? Nah, dari soal ini kita dapat menggunakan konsep KPK, yaitu diketahui dari kalimat secara bersama-sama. Nah, kita dapat menuliskan ketiga faktornya, yaitu 4. Faktor dari 4 yaitu kita bagi 4 ini dengan angka 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Jadi faktor dari 4 yaitu 2 dikali 2 sama jadi 2 pangkat 2. Nah, untuk 5, karena 5 merupakan bilangan 5, jadi tidak usah difaktorkan. Untuk 8 kita bagi dengan angka 2. 8 bagi 2 yaitu 4. 4 dibagi 2 yaitu 2. Jadi faktor dari 8 yaitu 2 kali 2 dikali 2 jadi 2 pangkat 3. KPK dari 4, 5, dan 8 dapat kita tentukan dari kita dapat mengalihkan semua faktor dari 4, 5, dan 8. Karena di sini ada bilangan yang sama, kita ambil pangkat yang terbesar, jadi 2 pangkat 3, dan 5 juga ikut dikalikan. Jadi KPK dari 4, 5, dan 8, 2 pangkat 3 dikali 5 yaitu 40. Jadi 40 jam kemudian ketiga pasien tersebut meminum obat secara bersama-sama. Contoh soal lagi. Ibu membeli 30 kue kacang dan 50 kue keju. Kedua jenis kue tersebut akan diletakkan ke dalam kotak. Setiap kotak berisi kue yang sama, banyak untuk setiap jenis. Berapa kotak paling banyak yang harus disediakan ibu? Nah, kita dapat menggunakan konsep FPB. Kenapa menggunakan konsep FPB? Karena di sini ditanyakan berapa paling banyak. Nah, kita tuliskan faktor dari 30. 30 dibagi 2 yaitu 15. 15 tidak bisa dibagi 2, kita bagi dengan angka 3. 15 dibagi 3 yaitu 5. Jadi faktor dari 30 yaitu 2 dikali 3 dikali 5. Selanjutnya yaitu kita faktorkan angka 50. 50 dibagi 2 hasilnya 25. Karena 25 ini tidak dapat dibagi 2 dan tidak dapat dibagi 3, maka kita dapat membaginya dengan angka 5. 25 dibagi 5 yaitu hasilnya 5. Karena ini sudah tidak dapat dilanjutkan, maka faktor dari 50 yaitu 2 dikali 5 dikali 5 sama dengan 2 kali 5 pangkat 2. FPB dari 30 dan 50 dapat kita tentukan dengan mengalihkan bilangan yang sama dari kedua faktor ini yaitu 30 dan 50, tapi dengan pangkat yang terkecil, dipilih pangkat yang terkecil. Jadi di sini ada bilangan yang sama 2 dan 5. Nah, ini kan pangkatnya sama-sama 1. Jadi tulis salah satu 2. Nah, 5 ini ada 5 pangkat 1 dan 5 pangkat 2. Jadi kita ambil yang terkecil 5 pangkat 1, jadi 5. Jadi FPB dari 30 dan 50 yaitu 2 dikali 5 sama dengan 10. Jadi kotak paling banyak yang harus disediakan ibu adalah 10 kotak. Selanjutnya saya akan menjelaskan KD 4.6, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktor persekutuan. Faktor persekutuan terbesar atau FPB, kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua bilangan dengan kehidupan sehari-hari. Indikator 4.6.1, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK dalam kehidupan sehari-hari. Contoh soal, Edo dan Meli sedang latihan lari di lapangan sekolah yang berbentuk lingkaran untuk persiapan turnamen. Edo dapat menyelesaikan satu putaran dalam waktu 90 detik, sedangkan Meli dapat menyelesaikan satu putaran dalam waktu 120 detik. Mereka mulai berlari dari garis awal di waktu yang sama. Pada detik keberapakah Edo dan Meli bertemu kembali di titik start untuk yang kedua kalinya? Jawab. Edo dapat menyelesaikan satu putaran dalam waktu 90 detik.
Nah, dapat kita tuliskan kelipatan 90 adalah 90, 180, 270, 360, 450, 540, 630, 720, 810, 900. Nah, Meli dapat menyelesaikan satu putaran dalam waktu 120 detik. Kelipatan 120 adalah 120, 240, 360, 480, 600, 720, 840, 960, 1080, 1200, dan seterusnya. Kelipatan dari 90 dan 120 adalah 360, 720, dan seterusnya. Didapatkan ini dari bilangan yang sama antara kelipatan 90 dari kelipatan 90 dan 120. Nah, di kelipatan 90 dan kelipatan 120 ini ada bilangan yang sama, yaitu 360 dan 720 dan seterusnya. Nah, jadi kelipatan dari 90 dan 120 adalah 360, 720, dan seterusnya. KPK dari 90 dan 120 adalah 360. Kenapa 360? Karena diambil dari kelipatan persekutuan dari 90 dan 120 yang terkecil. Nah, di sini kan yang terkecil 360. Jadi KPK dari 90 dan 120 adalah 360. Jadi pada detik 360, Edo dan Meli bertemu kembali di titik start untuk yang kedua kalinya. Selanjutnya yaitu indikator 4.6.2, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan FBB dalam kehidupan sehari-hari. Contoh soal, Bayu mempunyai 24 permen coklat dan 45 permen susu. Permen tersebut akan dimasukkan dalam plastik dengan isi yang sama. Pertanyaan pertama, ada berapa plastik untuk permen tersebut? Yang kedua, berapa permen coklat dan permen susu pada masing-masing plastik? Nah, soal ini dapat menggunakan konsep FBB. Karena di sini ditanyakan ada berapa. Jadi kita di sini dapat menggunakan faktorisasi prima. Yang faktor dari 24 yaitu kita dapat membagi 24 ini dengan 2. 24 dibagi 2 yaitu 12. 12 dibagi 2 yaitu 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, jadi faktor dari 24 yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Jadi 2 pangkat 3 dikali 3. Untuk yang 45 yaitu 45 karena tidak bisa dibagi 2, kita dapat membaginya dengan angka 3, yaitu 45 dibagi 3 sama dengan 15. 15 dibagi 3 yaitu 5. Jadi faktor dari faktor 45 yaitu 3 dikali 3 dikali 5. Jadi 3 pangkat 2 kali 5. FPB dari 24 dan 45 dapat ditentukan dengan mengalihkan bilangan dari kedua faktor ini 24 dan 45, tapi dengan memilih pangkat yang terkecil. Nah, di sini kan yang sama dari faktor 24 dan 45 itu angka 3. Nah, angka 3 ini ada faktor 24 hanya 3 pangkat 1 dan 45 itu 3 pangkat 2. Jadi kita pilih yang terkecil yaitu 3. Jadi FEB-nya yaitu 3. Nah, pertanyaan yang pertama kan tadi ada berapa plastik untuk permen tersebut. Jadi ada 3 plastik untuk permen tersebut. Pertanyaan yang kedua, berapa permen coklat dan permen susu pada masing-masing plastik. Permen coklat, untuk menentukan permen coklat yaitu dengan cara banyak permen coklat dibagi dengan banyak plastik. Permen coklat kan ada 24 permen, berarti 24 dibagi dengan banyaknya kantong plastik 3. 24 dibagi 3 yaitu 8.
Untuk menentukan permen susu, kita dapat menentukannya dengan banyak permen susu dibagi dengan banyak plastik. Banyak permen susu yaitu 45. Berarti 45 dibagi dengan banyak kantong plastik 3. 45 dibagi 3 yaitu 15. Selanjutnya saya akan menjelaskan bimbingan atau 4.6.3, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penerapan KPK dan LMP dalam hidup sehari-hari. Soal toko baru dikunjungi pemasok telur setiap 8 hari, pemasok sabun setiap 15 hari, dan pemasok instan setiap 30 hari. Pada tanggal 27 Desember 2017, ketika pemasok datang bersama, ayo berapakah ketiga pemasok akan datang bersama lagi? Nah, ini kita dapat menentukannya dengan kata kuncinya, yaitu pemasok akan datang bersama lagi. Nah, itu dalam menggunakan konsep KPK. Nah, kita tuliskan angka yang kita faktorkan itu 8, 15, dan 20. Faktor dari 8 yaitu 8 dibagi 2, 4 dibagi 2, 2. Jadi faktor dari 8 yaitu 2 kali 2 kali 2, jadi 2 kali 3. Untuk faktor 15 itu 15 yang dibagi 2 maka dibagi dengan 3. 15 dibagi 3 yaitu 5. Jadi faktor dari 15 yaitu 3 dikali 5. Faktor 30 dibagi 2 yaitu 15, karena 15 dibagi 2 kali dengan 3. 15 dibagi 3 yaitu 5. Jadi faktor dari 15 yaitu 2 kali 3 kali 5. Untuk menentukan KPK, kita dapat mengambil semua bilangan dari ketiga faktor ini, tapi kita pilih pangkatnya yang kalau ada bilangannya sama, pilih pangkat yang lebih besar. Nah, di sini kan ada 2, 3, 5. Jadi kita kalikan semuanya. 5. Kan di sini ada pangkat yang sama, yaitu ada bilangan yang sama yaitu 2, tapi lebih besar dari hasil faktor 8 ini, yaitu pangkat 3. Maka kita tuliskan di sini kan 2 pangkat 3, dan ada bilangan 3 dan 5, kita tuliskan di sini salah satu saja. 3 dan 5. KPK dari 8 15 dan 30 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 kali 5. Sama dengan 8 dikali 3 kali 5, yaitu hasilnya 120. Nah, kita tuliskan di sini tanggal dari soal ini. Kita jumlahkan dengan hasil KPK-nya, yaitu 127. 27 tambah 120 yaitu 147. Jadi ini bulannya tetap Desember 2017. Nah, kita kan tidak ada tanggal 147 Desember. Nah, kita kurangi, karena di bulan Desember ini ada 31 hari, maka dikurangi 31. Jadi 147 dikurangi 31 yaitu 116. Karena setelah bulan Desember itu Januari, jadi bulan Januari tahunnya berubah menjadi 2018. Nah, karena masih tidak di tanggal 116 Januari, kita kurangi lagi. Di bulan Januari kan ada 31 hari, jadi kurangi 31. 116 dikurangi 31 yaitu 6 kurangi 1, 5, 11 dikurangi 3, 8. Jadi 85 Februari 2018. Nah, karena masih tidak ada lagi tanggal 35 Februari, kita kurang lagi di bulan Februari 2018 itu ada totalnya ada 28 hari. Jadi dikurangi 85 kurangi 28, yaitu 57. Karena Februari atau Maret, maka 57 Maret 2018. Karena masih tidak ada tanggal 57 di kalender. Nah, kita kurang lagi di bulan Maret. Di bulan Maret itu ada 31 hari. Jadi 57 dikurangi 31, hasilnya itu 26. Karena salah Maret yaitu April, maka 26 April 2013.
Jadi ketika masuk akan datang lagi pada tanggal 26 April 2013. Soal selanjutnya, ibu membeli 30 kue kacang dan 50 kue keju. Kedua jenis kue tersebut akan diletakkan ke dalam kotak. Setiap kotak berisi kue yang sama banyaknya untuk setiap jenis. Berapa kotak paling banyak yang harus disediakan itu? Nah, kita dapat menentukan kata kuncinya yaitu dan berapa paling banyak. Nah, kita tuliskan yang akan melakukan 30 dan 50. Angka dari 30 yaitu 30 menjadi 2 sama dengan 15, 15 menjadi 3 sama dengan 5. Jadi faktor dari 30 yaitu 2 dari 3 dari 5. 50 dengan 50 karena ya, 50 dibagi 2 yaitu 25. Karena 25 tidak bisa jadi 2 dari 3 maka langsung jadi dengan angka 5. 25 dari 5 itu 5. Jadi faktor dari 50 yaitu 2 dikali 5 kali 5 ya jadi 2 kali 5 kali. Nah, itu menentukan APB kita dapat mengalihkan bilangan yang sama. Jika ada bilangan yang sama maka kita ambil pangkat yang kecil. Nah, di sini yang sama hanya 2 dan 5. Yang kedua dan 5. Nah, 2 ini sama-sama pangkatnya 1. Terus kita 2. Nah, yang ini ada 2 pangkat 1 dan 5 pangkat 2. Kita ambil kecil itu 5 pangkat 1. Jadi APB-nya itu 2 dikali 5. 2 dikali 5 itu 10. Jadi di kotak paling banyak yang harus disediakan itu adalah 10 kotak. Judul artikel kali ini yaitu analisis kesulitan pemecahan masalah materi KPK dan JP kelas 4 SD. Penulis yaitu Hidayat Putasari, Ersina Eka Subuti dan M. Yusuf Setiawardana. Tahun terbitnya yaitu 2020, tempat penelitian di SD Negeri Ratu Jombang, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang. Hasil penelitiannya yaitu kesulitan belajar pemecahan masalah di SD Randagong meliputi yang pertama kesulitan dalam memahami masalah, yang kedua kesulitan dalam merencanakan masalah, yang ketiga kesulitan dalam melakukan kesulitan dalam melaksanakan rencana, yang keempat kesulitan dalam memeriksa kembali jawabannya. Faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar pemecahan masalah dalam materi KPK dan NPB di SDN Randagong difaktori 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi kesulitan belajar di siswa meliputi aspek afektif, sedangkan faktor eksternal yaitu yang berasal dari luar diri siswa, ya meliputi aspek lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Nah, sarannya yaitu guru diharapkan sering memberi siswa soal pemecahan masalah. Sekian video presentasi dari saya untuk KD 3.6 dan 4.6. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.